Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di Kalam Hikmah dari Saung Santri mengenai kisah-kisah menarik, kisah-kisah terpilih tentang air mata para nabi dan orang-orang soleh yang diambil dari buku Tangisan Langit karya Abah Imam Sibawayh El-Hasani, sebuah buku yang membangunkan sinyal kesadaran hati. Penyelamat seseorang dari asap kubur. Sahabat Syekh Al-Qurtubi berkata bahwa ada amalan-amalan tertentu yang dapat menyelamatkan seseorang dari ketakutan-ketakutan tersebut, seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Tobroni, Al-Jami Al-Kabir, At-Tirmizi, An-Nawadir, Al-Usur, dan Al-Asbahani. Bisa juga dilihat pada kitab klasik karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam Syarah As-Sudur Bisyarah Hal Mauta wa Al-Kubur. Seperti hadis berikut ini. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW melihat seseorang dari umatnya. Yang pertama, ia telah didatangi oleh malaikat kematian. Lalu datanglah kepadanya bakti kepada kedua orang tuanya yang segera mengusir malaikat tersebut. Yang kedua, ia telah disiksa di alam kubur. Lalu datanglah wudunya yang segera menyelamatkannya. Yang ketiga, ia tengah dikepung dari banyaknya setan. Lalu datanglah zikirnya yang segera membuyarkan kepungan tersebut. Yang keempat, ia tengah dikelilingi oleh malaikat azab. Lalu datanglah sholatnya yang segera menyelamatkannya. Yang kelima, ia merasakan kering tenggorokannya. Lalu dia mendekati telaga. Kemudian ia ditolak. Lalu datanglah puasanya yang segera memberi minumnya sepuasnya. Yang keenam, ia tengah mendekati lingkaran Nabi yang sedang duduk. Lalu ia diusir. Kemudian datanglah mandi besarnya yang segera mendudukkan dan menggandengnya di sisinya. Yang ketujuh, ia telah dilingkupi oleh kegelapan. Lalu datanglah haji dan umrohnya yang segera mengeluarkannya dari kegelapan dan memasukkannya ke dalam cahaya. Yang kedelapan, ia tengah berbicara kepada mukmin lainnya, namun mereka mengabaikannya. Lalu datanglah silaturahminya dan berseru, "Wahai orang mukmin, berbicaralah kepadanya." Maka mereka pun segera berbincang-bincang kepadanya. Yang kesembilan, ia sibuk menepis lidah api dan asapnya yang menjilat-jilat ke arah wajahnya. Lalu datanglah sedekahnya yang segera menyelamatkannya. Kemudian yang ke-10, ia berjalan di atas jembatan Sirat. Ada yang merangkak dan kadang pula ada yang merayap. Lalu datanglah sholawatnya yang segera mengajaknya dan menuju hingga titian tersebut. Dan masih banyak amalan-amalan yang lainnya tentang penyelamatan azab kubur seseorang. Seperti yang dijelaskan juga dalam Al-Quran surat Az-Zumarah ayat 34 dan 35 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lahum mayasyauna inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin liyukaffirallahu anhum aswa'alladzi amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsanilladzi kanu ya'malun. Shadaqallahul azim, yang artinya mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya,
Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus perbuatan mereka yang telah lalu, kemudian memberi pahala bagi mereka dan lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Sahabat, jangan pernah merasa bosan, malas, ataupun menunda-nunda amal kebaikan, meskipun sekecil apapun, sebelum kita berada di alam keabadian. Dan jangan pernah menghitung berapa banyak amal yang telah kita lakukan. Jalani saja dengan ikhlas, karena Allah akan melihat kadar keikhlasan hati kita, dan segala sesuatu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.